Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar materi yang terakhir ya, yaitu bab trigonometri. Ini materinya, saya akan coba bantu jelaskan. Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham, bisa kita diskusikan melalui WA Group ya. Yang pertama ini materinya adalah trigonometri. Subbabnya perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi di materi trigonometri ini untuk segitiga siku-siku dia ada perbandingannya tersendiri. Misalkan ini terlihat ya, ada segitiga siku-siku. Misalkan kita punya sudut A di sini ya, maka sisi ini ini yang kita sebut sebagai sisi miring atau mi, kemudian ini ada namanya sisi samping atau sa, dan ini ada sisi depan atau kita sebut dengan de. Nah, perbandingan trigonometri mengatakan bahwa kita mengenal ada 6 bentuk dari perbandingan trigonometri, yaitu ada sin A atau sinus A, ada cosinus A atau ditulisnya cos A, ada tangen A, ditulisnya tan A, ada cosecant A, kemudian ada secant A, dan kotangen A. Sinus A itu rumusnya adalah demi, depan per miring. Kalau cos, rumusnya adalah sami, samping per miring. Sedangkan kalau tan, itu rumusnya desa. Oke, kalau sin itu adalah demi, cos itu adalah sami, kemudian tan itu adalah desa. Kemudian masing-masing dari perbandingan ini mempunyai teman atau pasangannya. Sinus itu pasangannya adalah cosecant. Jadi sin itu temannya cosecant, sehingga cosecant itu adalah kebalikan dari sin. Kalau tadi demi, maka ini rumusnya adalah mide. Begitupun dengan ini ya, cos itu rumusnya sami, maka temannya adalah secant A, jadi misa. Kemudian tangen itu desa, kotangen A itu sade. Oke. Nah, di subbab ini juga kita akan sering menggunakan Pitagoras, sehingga saya mengingatkan kembali triple Pitagoras yang sudah pernah dipelajarin saat di SMP ada 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Dan di sini juga nanti akan berlaku kelipatannya. Contoh soal, misalkan kita punya segitiga, siku-siku, dengan panjang sisinya 8 dan 6, ini sudutnya X, misalkan ditanya tentukan sin X, cos X, tangen X, cosecant X, secant X, dan cos ini kotangen X. Gitu ya. Oke. Jawab. Jadi langkahnya gambar ini ada sisi yang belum diketahui, yaitu sisi terpanjangnya, atau kalau misalkan kita beri kode, ini berarti kan samping ya. Ini depannya, ini miring. Jadi kalau melihat soal ini yang paling panjang ini namanya pasti miring. Kemudian yang ada di depan sudut ini namanya depan. Ini yang satunya pasti samping begitu. Nah, ini kalau cara yang pertama kita akan menggunakan cara Pitagoras dengan cara manual. Itu berarti untuk mencari sisi terpanjang itu berarti kedua sisinya ditambah, dikuadratkan, kemudian diakar. 8 kuadrat 64 ditambah 6 kuadrat 36, akar dari 100 atau 10. Atau kita bisa menggunakan cara yang kedua dengan memanfaatkan dari triple Pitagoras yang ada di sini. Caranya kita tulis saja 6, 8. Sisi yang sudah diketahui 6 dan 8. Nah, kalau kita lihat di sini kan belum ada ya 6 dan 8. Nah, untuk mencarinya 6, 8 ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, 6 bagi 2, 3, 8 bagi 2, 4. Ya. Kalau 3 dan 4 ada temannya yaitu 5. Ya, di sini ya, 3, 4, 5. Dikembalikan lagi, karena tadi sempat dibagi 2, maka ini dikali 2. Jadilah 10. Kemudian untuk mencari sin, cos, tan, cosecant, secant, kotan, sudah seperti tadi, karena sudah ada rumusnya, tinggal di masukkan saja ya. Kalau demi berarti demi-nya 8, miringnya tadi 10, berarti 8 per 10 dan seterusnya. Contoh soal yang kedua, misalkan sin B itu 5 per 13, ditanya cos dan tangen. Nah, untuk menjawab soal ini kita tetap harus membutuhkan gambar. Jadi kita gambar, sin itu tadi rumusnya demi, maka ini D-nya berarti yang 5, miringnya yang 13. Kita gambar,
miringnya 13, depannya 5. Ada sisi yang belum diketahui, yaitu samping. Kita cari dengan menggunakan Pitagoras, ya. Caranya dikurang, dikuadratkan, kemudian diakar. Dapatnya 12. Atau kita akan menggunakan langsung triple Pitagoras. Di sini sudah ada ya. Sisi yang diketahui kan 5 dan 13. 5, 13 temannya adalah 12, gitu ya. Sehingga bisa langsung didapat, oh sampingnya adalah 12. Ditanya cos, rumusnya sami, berarti 12 per 13, tangan desa 5 per 12. Gitu, terima kasih.